mahasiswa Universitas Palangkaraya, Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan, ingin mengajak kalian semua untuk mengetahui potensi hasil hutan bukan kayu di bidang tanaman obat. Yuk ikutin kami! Ya, kita sudah berada di tepat di 34 km dari pusat kota Palangkaraya, di Kelurahan Benturung, di Kecamatan Bukit Batu, Tangkiling. Kita sudah bersama Ibu Made. Sekarang kami ingin mengambil buah di kebun Ibu Made. Bernama latin Hibiscus sabdariva, bunga rosella berasal dari benua Afrika, kemudian menyebar ke wilayah beriklim subtropis dan tropis termasuk Indonesia. Jadi Bu, yang besar ini bisa diambil berapa berapa? Ya. Kalau dari bunganya, setelah mulai seperti ini, dia bisa diambil 10 hari. Ya, setelah kuncupnya ini, dia akan mekar seperti ini, 10 hari waktunya. Kalau dari tanam sampai siap buah, itu sekitar 4 bulan. Ya. Berarti yang kecil udah bisa dipanen? Kalau yang kecil belum bisa. Ya, tunggu dia setelah berbuah. Ya. Setelah berbunga dulu seperti ini, dia mulai berbunga, terus 10 hari kemudian dia bisa dipanen untuk dibikin rosella kering maupun sirup. Jadi teman-teman, bunga ros yang dipanen ini tidak bisa tumbuh lagi. Jadi kita harus menanam bibit yang baru agar bisa dipanen lagi. Jadi teman-teman, bunga rosella ini juga dikenal sebagai permata dunia yang juga bisa menjadi bahan obat-obatan. Oh ya, bunga rosella merupakan tanaman herbal yang dikenal sebagai permata dunia karena memiliki banyak manfaat terutama untuk pengobatan. Oke, perlu diketahui juga teman-teman, ternyata tidak hanya bunga rosellanya aja yang bermanfaat, tapi daunnya juga ya Bu. Ya. Oke, kalau untuk daunnya sendiri ini Bu, bisa digunakan buat apa aja Bu? Ya, untuk pepes ikan bisa, untuk sayur asam juga bisa. Oke, rasanya gimana Bu? Ya, asam-asam seger begitu. Asam-asam seger Ya. gitu ya. Oke, nanti kita coba ya Bu. Kalau untuk pepesnya dia ikan jadi menghilangkan amis, bau amis, dan dia lebih fisik, lebih keset gitu. Ya. Oke. Bisa tuh teman-teman cobain di rumah. Daun rosella. Masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah, sudah menggunakannya sebagai obat tradisional karena dipercaya dapat menurunkan asam urat, hipertensi, diabetes, kolesterol, memperbaiki metabolisme tubuh, antioksidan, meredakan batuk, mencegah flu, dan masih banyak lagi. Dulu rosella hanya dijadikan hiasan halaman rumah, tapi karena tinggi akan manfaat, maka rosella diolah agar dapat dikonsumsi. Jadi kelopak rosella ini kaya akan serat dan antioksidan yang dapat digunakan untuk membuat sirup. Nah, sudah tahu kan teman-teman, kita akan buat apa? Kita akan membuat sirup rosella. Yuk ikutin kami ke tempat produksinya. Saatnya mengolah rosella. Yuk ikutin kami langsung menuju tempat produksi atau pengolahannya. Oke, baik teman-teman, kita sudah panen ya. Dan hasilnya lumayan banyak. Karena kita juga tadi nggak terlalu lama. Dan kita sudah berada di tempat produksinya, yaitu home produksi. Jadi ini tempat produksi yang rumahan gitu teman-teman. Oke, sebelum diolah, lebih dahulu rosella dicuci. Ayo ikutin kami untuk mencuci bunga rosella. Rosella dicuci bersih dengan air yang mengalir. Tujuannya yaitu menghilangkan kotoran di luar bunga dan membersihkan bagian dalam bunga. Oh iya, cara mencucinya harus pelan-pelan ya, supaya kelopak bunga rosella tetap utuh. Jika sudah dirasa bersih, bunga rosella dibawa ke tempat pengolahannya. Setelah rosella ini dicuci, kita akan buka bijinya ya, buang karena di dalamnya ada biji ya. Yang kita pergunakan nanti kelopaknya. Nah, seperti ini. Nah, kita buang ya. Seperti ini ya. Oke, nanti kalau udah jadi kayak gini ya Bu? Ya. Jadi seperti ini ya, jadi seperti ini. Ya. Kalau kita mau mengolah teh bisa juga gitu. Jadi kita bisa buka per lembar ini.
Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Kita akan pisahkan. Ya. Oke. Ini untuk rosella yang kering, ya. Bisa jadi teh juga, ya. Oke. Ya. Untuk pengolahan sirup, kita akan ukur jumlah berat rosellanya itu 1 kilo. Oke. Di perbandingannya 2,5, ya. 2,5 liter air. 2,5 liter air. Jadi yang pertama kita lakukan apa nih Bu? Silakan masukkan dulu ini air, ya. Itu 1 liter takarannya, ya. Full ya, penuh ya. 2. Ya. Ya, tambah lagi. Tambah lagi. Ya. 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 Lalu kita panaskan airnya dulu. Oke. Ya, tunggu ya. Tunggu. Jadi kita tunggu sampai mendidih atau? Ya, sampai Oke, mendidih. sampai mendidih. Berarti kita tunggu airnya sampai mendidih. Oke, jadi setelah kita menunggu beberapa menit tadi, airnya udah mendidih dan kita masukin rosellanya. Kita masukin 1 kilo di air yang mendidih. Oke, kita sambil aduk. Kita tunggu. Oke, sambil kita aduk. Dan bisa kita lihat airnya udah mulai berubah jadi warna merah nih, teman-teman. Setelah kita aduk, kita diamkan selama 30 menit. Setelah kita tunggu 30 menit, sekarang kita akan saring, kita taruh ke wadah. Iya. Oke, jadi setelah kita saring tadi, kita saring yang kedua kalinya ke tempat terakhirnya. Oke. Bisa kita lihat ya teman-teman, ini warnanya udah pekat sekali dan kental. Setelah agak dingin, selanjutnya kita akan masukkan ke botol kemasan. Dan sirup rosella udah jadi dan siap untuk dipasarkan. Oke teman-teman, kita akan nyobain sirup rosella yang murni nih. Ini ada di depan kita sirup rosellanya. Kita coba dulu. Cheers. Cheers dulu. Belum. Cheers. Oke, cheers. Kita coba ya teman-teman. Enak kali aduh. Mantap. Rasanya segar ya. Kayak karena murni jadi agak masam-masam gitu. Cuman teman-teman bisa tambahin gula sendiri di rumah. Tapi kalau misalnya mau murni, karena aku lebih suka yang murni, jadi kayaknya lebih enak kayak gini deh. Tadi aku nggak semangat, tiba minum jadi semangat aku. Mantap. Oke teman-teman, selain untuk sirup, juga rosella bisa digunakan untuk menjadi rosella kering. Untuk pengolahannya sendiri, kita pisahkan bunga rosella dari bunganya. Kita buat jadi perhelai-helai seperti ini. Kita cuci bersih dan kita taruh di nampan untuk siap dikeringkan. Ikutin kami untuk mengeringkannya. Kita jemur di terik matahari sampai benar-benar kering. Setelah dikeringkan, akan dihasilkan rosella kering. Dan ini sudah jadi dan siap untuk dikemas. Ikutin kami untuk mengemasnya. Berikut ini adalah proses akhir, yaitu proses pengemasan. Kita masukkan ke wadah. Setelah ini kita tutup. Oke, selesai. Inilah hasil dari pengolahan bunga rosella, yaitu sirup rosella dan rosella kering yang dapat diseduh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tentang
potensi dan jenis tumbuhan obat-obatan dari hutan yang ada di sekitaran Kalimantan Tengah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!